Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berkumpul dalam persekutuan doa hari keempat masa Pentakosta dengan satu kerinduan bahwa kita bukan hanya datang, tetapi kita mau mengalami kehadiran Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan informasi, kita seringkali justru kehilangan arah. Karena itu, hari ini kita diajak untuk kembali berakar di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sore hari ini kami kembali datang kepada Engkau dengan satu kerinduan kami, ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kami yakini bisa menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami dan menolong kami, menguatkan kami ketika kami menghadapi banyak persoalan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk memahami serta mengerti setiap kebenaran firman itu, supaya dengan pertolongan Tuhan, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya mau mendengarkan, membaca, tetapi kita yang terlebih lagi dengan segala keikhlasan hati mau melakukan segala kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di zaman yang begitu ramai, tapi seringkali terasa sepi. Banyak informasi yang kita dengar, banyak informasi yang kita dapatkan, tapi hati tetap bingung. Kita tahu banyak hal, tapi tidak selalu tahu arah hidup kita. Contoh, setiap hari mungkin kita sering scroll media sosial berjam-jam. Lihat hidup orang lain terlihat bahagia. Tapi setelah itu, justru kita merasa kurang, cemas, bahkan mungkin kehilangan arah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak hidup tidak mempunyai akar yang kuat. Tidak semua yang terlihat kuat itu benar-benar kokoh. Contohnya, kita aktif pelayanan, tapi saat kita menghadapi persoalan, kita mudah menyerah. Ada orang yang terlihat sukses, tapi batin penuh kecemasan. Terlihat bahagia, tapi sebenarnya lelah berkepanjangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon yang besar sekalipun, kalau akarnya dangkal, akan tumbang saat badai datang. Jawaban dari segala persoalan itu tentunya kita dapatkan dari kebenaran sabda firman Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, kita tahu bahwa Yesus tidak langsung mengutus murid-muridnya untuk melakukan pelayanan ketika Dia terangkat ke surga. Pertama yang Yesus lakukan adalah membuka pikiran mereka terlebih dahulu. Sebelum kita melayani, sebelum kita menjadi saksi Tuhan, sebelum kita melangkah di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita berakar terlebih dahulu. Hari ini dunia bilang bahwa yang benar itu yang viral, yang banyak disukai orang, itu yang benar. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu sejatinya tidak pernah berubah. Contoh, kesuksesan bagi dunia itu mungkin dinilai dari pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Tapi Tuhan berkata bahwa kita berharga apapun keadaan kita. Dunia berkata bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah. Dunia mungkin berkata bahwa segala sesuatunya itu bisa kita dapatkan secara instan atau dengan cara cepat. Tapi Tuhan berkata, kita harus menjalani proses untuk menikmati banyak hal di dalam kehidupan kita. Itulah makna berakar. Sebagai umat Tuhan, kita tahu berakar bukan hanya sekedar kita tahu isi firman Tuhan, tahu isi ayat Alkitab, tetapi kita bisa tetap berdiri saat hidup kita tidak mudah. Kalau kita menghadapi kegagalan, kita tetap percaya. Kalau kita ditolak oleh dunia, kita tetap tahu bahwa kita punya nilai diri di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan,
kita tahu bahwa kita harus tetap bertahan. Itulah berakar yang sesungguhnya. Orang yang berakar mungkin goyah, tetapi dia tidak pernah tumbang. Bagaimana kita berakar? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita melalui perkataan Yesus bahwa kita harus memulainya dari Yerusalem. Artinya bahwa kita memulainya dari diri kita sendiri. Sebelum kita mengubah orang lain, hati kita sendiri harus berubah. Sebelum kita banyak menuntut, kita belajar untuk dipulihkan. Sebelum kita menjadi saksi Tuhan, kita harus mengalami Tuhan terlebih dahulu. Hari ini, kita adalah saksi Tuhan. Saksi bukan hanya di gereja, tapi di kehidupan sehari-hari. Yang sering kali kita kerjakan, misalnya, kita banyak komentar di media sosial, cara kita merespon terhadap setiap berita-berita yang kita dengar ataupun yang kita baca, sikap kita ketika kita banyak mengalami persoalan. Dunia membaca hidup kita sebelum mendengar apa yang kita perkatakan melalui mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan jika ada dua pohon. Yang satu tinggi, indah, cepat tumbuh. Tapi yang satu biasa saja, tidak mencolok. Tapi yang pertama, akarnya dangkal. Sedangkan yang kedua, akarnya dalam. Suatu hari, badai datang. Angin kencang. Hujan deras. Pohon yang tinggi itu tumbang. Sementara pohon yang akarnya dalam tetap berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai yang datang di dalam kehidupan kita tidak memilih siapa yang siap, tetapi akar menentukan siapa yang bertahan. Hari ini Tuhan bertanya, di mana akar hidupmu tertanam? Pada hal yang sementara atau pada firman Tuhan yang kekal? Karena satu hal yang pasti, akar yang benar akan menentukan arah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Firman yang mengingatkan kami untuk kembali berakar di dalam Engkau. Tuhan, kami datang dengan segala keadaan hati kami. Ada yang lelah, ada yang terluka, ada yang bingung, bahkan kehilangan arah. Hari ini kami mohon, jamahlah hati kami ya Tuhan. Pulihkan setiap luka batin, kuatkan setiap jiwa yang lemah, dan kembalikan sukacita di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Engkau menjamah setiap anggota keluarga kami, memulihkan hubungan yang renggang, dan memenuhi rumah kami dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajar kami untuk menaruh dasar hidup kami bukan pada hal-hal yang sementara, bukan pada opini dunia, bukan pada popularitas, tetapi hanya pada kebenaran firman-Mu yang kekal. Roh Kudus, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga memahaminya, menghidupinya, dan menjadikannya sebagai dasar dalam setiap keputusan kami. Tuhan,
Mampukan kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam hal-hal kecil setiap hari. Biarlah hidup kami memancarkan kasih pengharapan dan kebenaran-Mu. Dan ajar kami untuk sabar menantikan waktu-Mu. Tidak tergesa-gesa, tetapi percaya bahwa Engkau ya Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kami. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh berakar dalam firman-Mu, sehingga kami tetap kuat dalam setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan untuk persekutuan doa hari keempat masa Pentakosta. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, langkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu,
kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.